Bene. Dari tol layang MBZ, saudara kita akan pantau bergeser ke Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Jinawi Rana di sana. Selamat pagi Jinawi. Jinawi, bagaimana dengan kondisi di Simpang 5 di pagi hari ini? Bagaimana aktivitas? Apakah ada kepadatan di sana atau justru memang kepadatan di Simpang 5 ini justru terjadi biasanya dari sore hingga ke malam hari, Jinawi? Ya baik Adisti dan juga saudara, memang saat ini kondisi di kota Semarang, utamanya di kawasan Simpang 5, tepat di mana saya berada saat ini kondisi arus lalu lintas terlihat lengang, namun menuju siang hari terlihat mulai ramai lancar. Nah kalau kita lihat dari jam 6 pagi tadi hingga jam 8 pagi ini memang digunakan sebagai aktivitas outdoor begitu oleh para warga Semarang untuk melakukan kegiatan olahraga seperti jogging, kemudian jalan kaki dan juga melakukan kegiatan seperti bersepeda. Apalagi pada cuaca hari ini juga terlihat cuaca cerah dan juga berawan, sehingga ini memang digunakan sebagai waktu yang tepat bagi warga kota Semarang untuk melakukan aktivitas outdoor seperti itu. Kemudian kalau dari Simpang 5 sendiri ini memang merupakan ada pusat kuliner begitu yang berada di sekeliling Simpang 5 kota Semarang. Nah ini merupakan tempat di mana nanti warga bisa melakukan aktivitas seperti sarapan pagi. Jadi di Simpang 5 Kota Semarang ini selain masyarakat bisa melakukan kegiatan olahraga, namun juga masyarakat juga bisa mencicipi kuliner begitu khas Kota Semarang seperti ada nasi liwet, pecel, nasi gandul, nasi ayam, soto Semarang, bubur ayam dan tidak lupa juga ada tahu gimbal, Adisti, seperti itu. Saya benar-benar kangen begitu ya untuk ke Semarang untuk mencicipi kembali nasi gandul dan juga nasi ayam untuk bisa menu sarapan di sana. Jinawi, terakhir untuk tahun baru menghadapi antisipasi kepadatan wisatawan di masa tahun baru ini, apakah ada skema atau skenario yang dilakukan khususnya di Simpang 5? Ya baik Adisti dan juga saudara, memang dari data yang kita dapatkan memang di Jawa Tengah sendiri ini ada peningkatan dari pendatang yang datang ke Kota Semarang untuk melakukan wisata seperti itu ya, dan juga kunjungan di masa Natal dan Tahun Baru. Nah peningkatan ini kalau dari luar Jawa Tengah sendiri menuju ke Jawa Tengah sebesar 13%, tentu saja akan berdampak kepada kota Semarang sendiri. Adapun titik-titik krusial yang perlu diwaspadai seperti di daerah Kota Lama, Simpang 5 dan juga wisata Sampokong yang juga menjadi daerah wisata favorit bagi para wisatawan yang datang ke kota Semarang. Namun tidak hanya di 3 titik utama itu juga, namun juga ada titik-titik di luar kota Semarang seperti Kabupaten Semarang yang juga ada wisata-wisata unggulan begitu, yang seperti di daerah Ungaran, di daerah Bergas dan di daerah Bawen. Kalau dari Polrestabes Semarang sendiri untuk mengantisipasi nanti adanya keramaian, Polrestabes Kota Semarang sudah menerjunkan setidaknya 1.300 personel yang nanti akan ditempatkan di 26 posko terpadu begitu untuk memantau Natal dan Tahun Baru untuk bisa mengamankan jalannya Tahun Baru agar tidak ada titik-titik kemacetan ataupun titik-titik yang perlu diwaspadai. Nah untuk lebih jelasnya saudara, saya akan mencoba berbicara dan wawancara dengan pihak kepolisian mengenai seperti apa nanti rekayasa lalu lintas dan kepadatan dan juga personel yang disiagakan dari Polrestabes Kota Semarang sendiri untuk bisa melancarkan adanya wisata Natal dan Tahun Baru di Kota Semarang. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Bapak boleh dijelaskan ini Pak, ada berapa personel yang diterjunkan untuk mengamankan daerah Simpang 5 dan juga sekitarnya Bapak? Selamat pagi pemirsa Kompas TV. Personil yang kita terjunkan di Kota Semarang selama operasi lilin ini tiap harinya 424 personil. Khusus lalu lintas, kita membentuk pos terpadu di Simpang 5 dan pos di rest area maupun di tol Kali Kangkung. Ada 4 tim urei yang kita tempatkan di Kota Semarang, 1 tim di tol, dan di jalur selatan 1 tim, jalur barat 1 tim ke arah Kendal, dan kota dan timur juga 1 tim. 1 tim itu lebih
kurang 1 peleton, 30 personil. Itu hanya murni anggota lalu lintas, ditambah dengan fungsi lainnya dari Samapta. Memang peningkatan arus itu hari kemarin ramai. Di Kali Kangkung itu melintas 32.000 dibanding hari sebelumnya 26.000. Jadi ada naik 21% lebih kurang. Ke arah Jakarta juga memang sama tadi yang disampaikan Mbak. Memang kita perkirakan orang yang berkunjung wisata maupun orang yang berkunjung Natal ke rumah saudaranya dan sebagainya. Kami di Polrestabes Semarang menyiapkan personil antisipasi kota. Karena memang kota Semarang itu kota provinsi, cukup padat, termasuk kawasan-kawasan wisata. Kita tempatkan tim-tim urai untuk membantu kelancaran lalu lintas. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana rekayasa lalu lintas? Lalu jam berapa saja Pak? Biasanya kota Semarang itu mulai ada kemacetan atau keramaian Pak? Jadi di kota Semarang itu tidak ada kemacetan, yang ada adalah kepadatan lalu lintas. Jadi jam-jam pagi masih landai, terus sudah mulai buka toko, mall, jam 10 itu sudah mulai ramai, terutama sore dan malam hari. Ini menjadi fokus kami dan kita waspadai juga cuaca hujan, sehingga kalau hujan ada genangan air sedikit itu pasti terjadi penyempitan jalan. Di sini penting kehadiran anggota di lapangan. Ini yang kami siapkan 4 tim urai tadi. Baik Bapak, terima kasih Bapak, selamat bertugas. Ya begitulah saudara wawancara kami. Kemudian bagi Anda warga Kota Semarang maupun di luar Kota Semarang yang akan berkunjung ke Kota Semarang untuk melakukan perjalanan wisata ataupun menikmati pergantian tahun baru nanti 31 Desember 2024, ini dihimbau untuk tetap waspada. Karena apa? Karena Semarang saat ini sore menjelang malam sering terjadi hujan dan juga mendung, sehingga diwajibkan Anda untuk membawa payung dan juga jas hujan demi keamanan dan juga keselamatan. Adisti.